Langkah strategis Indonesia yang dilakukan tanpa banyak sorotan publik, namun berdampak besar di kawasan Asia. Ketertarikan Indonesia terhadap 16 jet tempur KF-21 Boramae Blok 2 menunjukkan upaya serius memperkuat kekuatan udara dengan pesawat tempur modern generasi 4,5, sehingga memicu perhatian dan reaksi negara-negara lain di kawasan. Sorotan dunia pertahanan kembali tertuju ke Asia Tenggara. Kali ini, perhatian mengarah ke Indonesia yang dikabarkan tengah membidik KF-21 Boramae varian Blok 2, versi terbaru dari jet tempur generasi 4,5 buatan Korea Aerospace Industries atau KAI Korea. Berbeda dengan varian sebelumnya, KF-21 Blok 2 hadir dengan sejumlah peningkatan penting. Jet tempur ini dirancang tidak hanya unggul dalam duel udara, tetapi juga jauh lebih mematikan untuk misi udara ke permukaan. Indonesia disebut berencana mengakuisisi 16 unit varian ini sebagai penguatan kekuatan udara nasional. Isu ini mencuat setelah berlangsungnya KTT APEC di Korea Selatan pada akhir Oktober 2025. Dalam forum tersebut, terjadi pertemuan tertutup antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Pertemuan ini menjadi momentum penting kebangkitan kembali kerjasama strategis KF-21 yang sempat menghadapi berbagai tantangan. Presiden Lee Jae-myung bahkan menyampaikan pujian terbuka terhadap komitmen dan kontribusi Indonesia dalam proyek pengembangan KF-21 Boramae. Menurutnya, kerjasama Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin kuat di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, perdagangan, investasi, hingga pertahanan dan keamanan, dan diharapkan terus berkembang ke depan. Menariknya, dalam pembahasan akuisisi 16 unit KF-21 Blok 2, turut hadir perwakilan dari KAI dan PT Dirgantaha Indonesia atau PTDI Pabrik. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia bukan sekadar pembeli, melainkan juga mitra strategis dalam proses produksi. Bahkan, porsi keterlibatan Indonesia disebut berpotensi lebih besar dibandingkan negara lain yang akan menjadi pengguna ekspor KF-21. Untuk mendukung rencana tersebut, Exim Bank Korea dikabarkan siap memfasilitasi skema pembiayaan berbasis leasing. Dengan skema ini, TNI Angkatan Udara dapat menerima seluruh pesawat sekaligus setelah produksi selesai, sementara pembayarannya dilakukan secara bertahap. Sebagai bagian dari transfer teknologi, PTDI akan mengirim teknisi terbaiknya ke Korea Selatan untuk terlibat langsung dalam proses perakitan pesawat. Bagi KAI, kerjasama ini membuka jalan lebar menuju pasar ekspor Asia Tenggara, terutama karena Malaysia dan Filipina sudah masuk dalam daftar calon pembeli berikutnya. Sementara bagi Indonesia, kelanjutan proyek KF-21 hingga varian Blok 2 diyakini mampu mendorong lompatan besar industri pertahanan nasional dalam jangka panjang. Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan, sebelumnya menegaskan bahwa tujuan utama dari berbagai program offset pertahanan adalah membangun kemampuan produksi pesawat tempur secara mandiri di masa depan. Mulai dari perakitan akhir, pemeliharaan, uji terbang hingga sertifikasi, semuanya diarahkan agar Indonesia benar-benar siap menjadi produsen fighter jet. Secara konsep, terdapat perbedaan mendasar antara KF-21 Blok 1 dan KF-21 Blok 2. Blok 1 difokuskan untuk superioritas udara ke udara, sementara Blok 2 dirancang sebagai platform serangan presisi udara ke darat dan laut. Kebutuhan ini sangat relevan bagi Indonesia, khususnya untuk menjaga wilayah maritim strategis seperti Laut Natuna Utara. KF-21 Boramae Blok 2 nantinya akan mampu membawa beragam persenjataan pintar, mulai dari GBU Paveway, JDAM berbagai varian, laser JDAM, small diameter bomb, hingga munisi klaster berpanduan angin. Total muatan maksimum yang dapat dibawa mencapai 16.975 pon dengan bobot lepas landas maksimum sekitar 56.400 pon. Dari sisi performa, tidak terdapat perbedaan signifikan antara Blok 1 dan Blok 2. KF-21 tetap mampu melesat hingga Mach 1,83 dengan jangkauan sekitar 1.800 mil menggunakan mesin F414 buatan General Electric.
Kedepan, KAI berencana mengintegrasikan mesin buatan Hanwha Aerospace yang menjanjikan performa lebih optimal, meski realisasi penuh baru diperkirakan terjadi pada dekade 2030-an. Jika rencana ini benar-benar terwujud, maka akuisisi KF-21 Boramae Blok 2 bukan hanya soal penambahan armada tempur, melainkan juga langkah strategis Indonesia menuju kemandirian industri pesawat tempur di masa depan. Lebih jauh lagi, langkah Indonesia membidik KF-21 Blok 2 juga dapat dibaca sebagai sinyal pergeseran strategi pertahanan udara nasional. Bukan sekadar mengganti armada lama, tetapi membangun kekuatan udara modern yang fleksibel, mampu menjawab tantangan konflik masa kini sekaligus masa depan. Lingkungan strategis kawasan Indo-Pasifik yang semakin dinamis menuntut TNI Angkatan Udara memiliki pesawat tempur yang tidak hanya cepat dan lincah, tetapi juga mampu melaksanakan serangan presisi jarak jauh. Dalam konteks inilah, KF-21 Blok 2 dinilai cocok sebagai tulang punggung kekuatan udara Indonesia ke depan. Keunggulan lain yang tak kalah penting adalah kemampuan integrasi dengan sistem peperangan modern. KF-21 Boramae dirancang agar kompatibel dengan berbagai sensor canggih, data link, dan sistem komando terintegrasi, memungkinkan pesawat ini beroperasi sebagai bagian dari network-centric warfare. Dari sisi diplomasi pertahanan, kerjasama Indonesia-Korea Selatan melalui proyek KF-21 juga memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang diperhitungkan, bukan sekadar pasar senjata. Ini memberikan nilai tawar yang lebih kuat bagi Indonesia dalam setiap negosiasi alutsista di tingkat global. Bagi industri dalam negeri, keterlibatan PT.DI dalam proyek Blok 2 berpotensi menjadi batu loncatan menuju ekosistem industri dirgantara yang lebih matang. Transfer teknologi, peningkatan kualitas SDM, serta pengalaman produksi pesawat tempur modern akan menjadi aset strategis yang dampaknya terasa hingga puluhan tahun ke depan. Singkatnya, KF-21 Boramae Blok 2 bukan hanya tentang jet tempur baru. Ia adalah simbol ambisi Indonesia untuk bertransformasi dari pengguna alutsista menjadi pemain penting dalam industri pertahanan global. Dan jika semua rencana ini berjalan sesuai arah, maka langit Nusantara di masa depan bukan hanya dijaga oleh pesawat tempur modern, tetapi juga oleh hasil karya, keringat, dan kecerdasan anak bangsa sendiri. Potongan demi potongan teka-teki kini mulai terlihat. Meski belum ada pernyataan resmi, sejumlah indikasi teknis dan pergerakan internal memperkuat dugaan bahwa Lanut Rusmin tengah dipersiapkan untuk menyambut platform tempur yang benar-benar baru. Mulai dari penyesuaian fasilitas hanggar, peningkatan sistem pendukung darat, hingga kesiapan personil teknis yang dinilai tidak lagi sebatas rutinitas harian. Dalam dunia militer, perubahan sekecil apapun jarang bersifat kebetulan. Setiap pemindahan pesawat, setiap penataan ulang skuadron, hampir selalu menjadi bagian dari rencana jangka panjang. Penarikan Hawk 109-209 dari pangkalan strategis seperti Lanut Rusmin justru mengindikasikan adanya kebutuhan operasional baru yang menuntut kemampuan lebih tinggi. Jet tempur generasi baru membawa konsep operasi yang sangat berbeda. Bukan hanya soal kecepatan atau daya gempur, tetapi juga soal dominasi informasi. Sensor jarak jauh, kemampuan berbagi data antar platform, hingga integrasi dengan sistem pertahanan udara nasional menjadikan satu pesawat bukan lagi unit tunggal, melainkan bagian dari jaringan tempur yang saling terhubung. Bagi TNI AU, ini berarti loncatan besar dalam cara bertempur di udara. Respons terhadap ancaman bisa dilakukan lebih cepat, lebih akurat, dan dengan resiko yang lebih kecil. Lanut Rusmin, jika benar menjadi salah satu basis utama jet tempur baru, akan berperan sebagai garda depan pengawasan dan pengamanan wilayah barat Indonesia. Kawasan yang dijaga bukan kawasan biasa. Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, sementara Laut Natuna menyimpan kepentingan strategis yang sangat besar. Karena itu, kehadiran jet tempur modern akan memberikan jaminan respons cepat jika situasi mendadak berubah. Dari sisi sumber daya manusia, perubahan ini juga membawa tantangan tersendiri. Pilot, teknisi, hingga personil pendukung harus beradaptasi dengan teknologi baru. Proses transisi ini biasanya melibatkan pelatihan intensif,
kerjasama internasional, dan waktu yang tidak sedikit. Fakta bahwa Hawk mulai dipulangkan bisa menjadi sinyal bahwa fase transisi tersebut sudah mendekati tahap operasional. Di tingkat publik, semua ini tentu memicu rasa penasaran. Jet tempur apa yang akan datang? Seberapa canggih kemampuannya? Dan kapan tepatnya akan mulai beroperasi? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergema di kalangan pemerhati pertahanan. Namun satu hal yang selalu menjadi ciri kebijakan militer adalah kerahasiaan waktu. Informasi biasanya baru diumumkan ketika semua sudah siap. Saat itu tiba, publik mungkin akan menyadari bahwa perubahan besar telah terjadi, bahkan sebelum disadari secara luas. Yang jelas, langit Indonesia sedang disiapkan untuk masa depan. Penarikan Hawk 109-209 bukan tanda pelemahan, melainkan sinyal penguatan. Sebuah pesan tegas bahwa TNI Angkatan Udara tidak hanya bertahan pada warisan masa lalu, tetapi terus bergerak maju untuk memastikan kedaulatan udara Nusantara tetap terjaga hari ini dan di tahun-tahun mendatang. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.